Bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Saya terkejut. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini kita ketemu lagi di Lensa Waktu. Mohon maaf karena satu hal kesibukan dan lain-lain, kita baru bisa memberikan reaksi video pada kesempatan kali ini. Harapan saya Anda semuanya tetap sehat walafiat dan jangan lupa bahagia bersama keluarga dan di rumah. Baik, kali ini kita akan bereaksi sebuah video di mana seorang tokoh Malaysia, yakni Mahathir Mohamad, sangat kagum dengan Cindo atau Cina Indonesia. Mereka bahkan tidak tahu kalau yang dilihatnya adalah Cina Indonesia. Di dalam pikirannya bahwasanya mereka adalah orang-orang Tionghoa. Tapi begitu tahu mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat fasih dan luar biasa, Dr. Mahathir sangat terkagum-kagum dengan karakter dan pribadi Cina Indonesia. Nampak jiwa nasionalisme dan sangat mencintai negaranya. Kita simak video yang saya reaksi dari channel yang lewat ini. Ya, tolong subscribe, like, komen, dan share agar video ini selalu berkembang. Dan sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan Anda di channel Lensa Waktu. Aku ingat banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin, guys. Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok? Kamu bukan Chinese kok, kamu nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian in general. Nah, itu dia guys, salah satu penuturan dari Cindo yang kuliah di Malaysia. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah memang Cina di Indonesia ini lain dari yang lain? Karena memang rata-rata Cina di Indonesia atau dikenal dengan Cindo itu dari kalangan generasi mudanya sudah tidak familiar atau pandai menggunakan bahasa Mandarin. Tidak semua, tapi rata-rata memang mereka sudah lupa bahasa ibunya. Mereka lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia. Kita simak penuturan seorang tokoh yang dikenal luar biasa dan terkenal dengan karismanya di publik Malaysia. Ini dia pengakuan dari Mahathir Mohamad. Kita simak videonya. Bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Saya terkejut. Malaysia dibuat heran dan iri melihat masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, atau yang sering disebut Cindo, begitu lancar berbahasa Indonesia. Di media sosial, banyak yang membandingkan bagaimana Cindo di Indonesia menggunakan bahasa nasional dengan fasih. Sementara di Malaysia, sebagian keturunan Cina lebih sering menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin. Tiga peluk saya. Hello, where you from? Indonesia. Sorry? Indonesia. Indonesia. Orang di Indonesia, dia tukar nama dia. Bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Saya terkejut. Kadang-kadang dengar suara macam orang Indonesia. Bila beralih tengok orang Cina. Kenapa Malaysia tak macam itu? Kenapa Malaysia tak macam itu? Dia orang Indonesia tu. That's the point there. Ya, dia orang Indonesia pasal dia serap nilai hidup, cara hidup dan budaya Indonesia. Sebab tu mereka adalah orang Indonesia. Kalau tengok Indonesia juga example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Perasan. Kat Malaysia tak ada pun Tak ada. orang yang nama Malaysia atau nama Melayu, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah ni. Kalau tengok muka dia, nak tengok muka pun tak tahu ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana.
Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak Apa perkataan tu? Asimilasi. Dah, dia assimilated, yes. Assimilated. Yes, kat Malaysia tak. So, dari segi tu memang akan ada pembalahan. Ada pembalahan di mana betul itu membimbangkan. So, that's why for them untuk tinggalkan Malaysia tu dia macam no, bukan nak criticize them. I understand why they doing it. And then for us pun, kalau you dapat offer Nazri, okay, bagi contoh lah, Thailand. Maybe the Chinese can go to Singapore dan reside kat sana. Maybe the Malays boleh pergi ke Thailand. Contoh. Let's say ekonomi Thailand pun hebat, jauh lebih hebat dari kita. Dan dia pun ada banyak orang Islam kat sana. Kat selatan Thailand tu, ekonomi dia bagus. Gaji you kat sini RM10,000, gaji kat sana RM30,000. Salah ke you nak pergi sana? Ya, salah satu tokoh seorang yang dulunya sangat disegani, yakni Dr. Mahathir Mohamad, mengungkapkan kebanggaan beliaunya dengan Cina di Indonesia. Mereka mengakui bahwasanya Cina di Indonesia itu beda dengan Cina di Malaysia. Karena kalau Cina di Indonesia, mereka menunjukkan tumpah darahnya itu Indonesia. Dia hidup berkarakter, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Itulah salah satu kelebihan dari Cina Indonesia dengan Cina yang ada di Malaysia. Demikian juga dengan tokoh-tokoh lain, mereka mengakui sesuatu yang luar biasa berbedanya Cina di Indonesia dengan Cina yang ada di negara Malaysia. Dan kita simak sebenarnya apa sih yang membedakan itu. Nah, video berikut ini akan mengungkap bagaimana Cina Indonesia dan Cina di negeri Malaysia. As a beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia, biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan tak? Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah Cina Malaysia. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Orang-orang pada heran Chinese di Indonesia tuh pada nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi sepengalaman aku kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 tahun kurang lebih. Aku inget banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin, guys. Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok? Kamu bukannya Chinese kok, kamu gak bisa bahasa Mandarin? Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian in general. Info lebih banyak bisa ke YouTube channel aku ya. Ma, menurut kamu bahasa Mandarin itu penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, itu aku lebih murah. Kedua, pas Imlek kan, kita so ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, sese, durung mari. Kata lo, berguna saat detektor telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Utangnya ibu? Ibu ingkai, wah bus dari Indonesia bang mi. Wah di butuh. Kita biar. Ingkai. Loh, Christine, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya gini. Di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh. Kalau di Indonesia, semua orang mau dipanggil orang Indo. Solidaritas orang Indonesia mantap deh. Jadi, kalau Christine ditanya lagi, Christine akan menjawab, Christine Chinese Malaysian dan bukan Malay. As a beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia,
Oke, ini aku nggak mewakili seluruh Cindo di Indonesia Raya ini. Ini aku coba ceritain sesuai dengan kondisi dalam keluarga. Jadi keluargaku ini kan kebanyakan mostly tumbuh besar di Surabaya. Dari kecil lahir jebret, tumbuh besar di Surabaya. Yang mostly emang sekitaran kita adalah orang-orang Jawa. Kalau kita orang-orang Jawa, mostly orang-orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Jawa. Jadi otomatis kita lebih lancar ngobrol bahasa Jawa daripada ngobrol bahasa Mandarin. Karena yang ngobrol bahasa Mandarin cuma keluarga kita. Itu pun yang tua-tua, yang kayak generasi emakku ke atas gitu, emak engkongku ke atas. Yang generasiku, yang sepupu-sepupuku udah jarang. Mostly kita udah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Teman-teman kita di sekolah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Guru-guru kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Semua orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Indonesia, itu pun medok. Kemungkinan kita ketemu orang yang ngobrol bahasa Mandarin sama ketemu orang yang ngobrol bahasa Jawa itu 80% lebih banyak kita ketemu sama orang yang ngobrol pakai bahasa Jawa. Jadi otomatis kita pasti lebih lancar ngobrol pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa daripada pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau lagi kumpul keluarga nih, karena mak engkongku dan generasi yang atas yang tua-tua ini, mungkin mereka kan udah lebih kebiasa ngobrol pakai bahasa Mandarin. Kalau mereka kumpul yang tua-tua doang tuh ngobrolnya bahasa Mandarin tuh mereka. Nah, untuk mereka bisa connect ke kita yang lebih muda ini, yang cucu-cucunya ini, mereka tuh berusaha gimana caranya supaya kita tuh connect dengan obrolan mereka, tapi tidak melupakan budaya Chinese. Jadi mereka tuh menemukan satu cara nih kalau di keluarga gue. Aku nggak tahu di keluarga kayak gimana. Kalian tau nggak sih anak-anak Jaksel kalau ngobrol kan dicampur-campur dengan kayak Indonesia Inggris kayak I which is literally hari ini so hot. Ntar supir I pick up I at the school gitu-gitu. Nah, basically cara ngobrol itu sama kayak gitu. Tapi kalau emakku itu dicampurnya bahasa Jawa sama bahasa Mandarin. Jadi misalnya gitu, duduk nih, pesen makan gitu ya, pesen pizza waktu itu. Pizzanya datang kan jebret gitu. Ngomongnya gini, ayo pizzane laile. Pizzane laile. Pizzane itu kan bahasa Jawa kan. Ayo pizzane teko kan gitu. Tapi karena dia kebiasaan ngomong bahasa Mandarin, itu dicampur sama dia. Ayo pizzane laile. Laile itu artinya udah datang. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Kan udah tuok sau itu berapa? Berapa ini tadi gitu. Tuok sau iki mang. Terus dihitung sama dia. I all san sepuluh cipak. Itu nih bahasa Mandarin. Oh, Pak Tok. Pak Tok. Pak Tok anjing. Iku bahasa apa, Pak? Tak kira sedadakno Pak Tok. Tak kira sedadakno Pak Tok. Belum selesai. Terus misalnya kita masih sibuk semua, cucu-cucunya kan pada main HP, main game, scroll TikTok segala macam. Panggil lagi tuh. Ayo ndang dijek iki selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dijek selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dimakan kebun dingin ini pizzanya. Campuran aja gitu kalau di keluarga. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana sih perbedaannya antara Cina yang dimaksud Mahathir Mohamad di negerinya dan Cina Indonesia atau Cindo, karena mereka sangat berbeda dari segi dialek bahasanya. Cina di Indonesia sangat Indonesia banget dan tidak bisa dibedakan. Mereka ini benar-benar orang Indonesia. Dan satu hal lagi yang perlu Anda ingat semuanya, tidak semua Cina di Malaysia atau warga Malaysia keturunan Cina suka dipanggil Cina Melayu atau Cina Malaysia. Jangan salah. Nah, berbeda dengan Indonesia, Cina di Indonesia atau Cindo lebih enjoy juga kalau dipanggil Cina Indonesia. Sekali lagi, jangan salah, tidak semua warga Malaysia yang keturunan Cina suka dipanggil Cina Malaysia. Tetapi sebaliknya, Cina di Indonesia tidak masalah dengan panggilan Cindo atau Cina Indonesia. Nah, itu peliknya, itu bedanya. Memang kita patut berbangga dengan keturunan Cina yang ada di Indonesia, karena memang mereka lahir besar di sini dan sudah benar-benar menjadi warga Indonesia. Bagaimana merasakan dijajah, merasakan masa-masa sulit perjuangan kemerdekaan 45. Itulah kenapa Cina di Indonesia atau Cindo memiliki darah dan jiwa nasionalisme yang tinggi daripada saudara-saudara kita warga keturunan Cina yang ada di Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga dengan dukungan Anda, lensa waktu semakin berkembang. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan Anda berupa komen, like, dan share di video-video lensa waktu. Saya doakan semoga Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share mendapatkan rezeki, kesehatan yang berlimpah, dan bahagia bersama keluarga. Baik, ketemu lagi dengan video-video lensa waktu di kesempatan yang lainnya, masih di video reaction lensa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.